warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Eli Rosida, penyuluh agama Islam Kecamatan Bubutan, Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Hari ini kita akan bincang santai lagi bersama rocker muslimah kita, Mbak Ica Asifah, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Simokerto, Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Apa kabar Mbak Ica? Alhamdulillah masih sehat Mbak Eli. Sehat ya? Ya, tetap di protokol kesehatan. Ya, tetap protokol kesehatan, cuma hari ini kita masih agak jaga jarak ya. Benar, ini sudah 1 meter kayaknya. Dan di ruang terbuka gitu ya Mbak Ica? Di ruang terbuka. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya sehat Mbak Eli. Hari ini masih tetap beraktivitas? Masih tetap beraktivitas, kendati pun dengan virtual ya. Oh iya. Pemirsa, hari ini kita akan bincang santai dengan Mbak Ica, rocker muslimah yang akan menceritakan dampingan beliau, penyuluhan beliau di daerah terdampak. Daerah terdampak yang dimaksud daerah lokasi dia melaksanakan tugas sehari-harinya dan juga di rumahnya, sekitar tempat tinggal Mbak Ica. Lah, kenapa saya bincang dengan Mbak Ica ini adalah menceritakan kisah progress reportnya dia sampai bagaimana Mbak Ica ini menyabet juara penyuluh teladan tahun 2018 dalam bidang buta huruf Al-Quran. Nah, ini Mbak Ica akan cerita bagaimana ceritanya dia ketika dia melaksanakan dampingannya pada masyarakat terdampak, pada khusus pokok binaannya buta huruf Al-Quran. Mungkin Mbak Ica akan cerita bagaimana sih keadaan rumah tempat tinggal Mbak Ica sekitar. Ya, terima kasih Bu Eli. Dan apa kabar semuanya pemirsa YouTuber dari channel Musola Rahmat. Alhamdulillah saya kembali diundang untuk bisa bercerita bagaimana bisa meraih prestasi barangkali begitu ya di tahun 2018. Dan bisa saya berikan informasi Bu Eli bahwasanya ketika tahun 2018 itu 5 tahun sebelumnya itu kita sudah membina satu kelompok binaan. Kebetulan itu adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, di Taman Pendidikan Al-Quran itu berada di wilayah rawan konflik, sebetulnya begitu. Nah, karena ini adalah kota metropolis, maka bagaimana kita bisa beradaptasi untuk bisa menyesuaikan, memposisikan diri kita, lembaga kita seperti apa, sehingga masyarakat metropolis tetap bisa menerima lembaga pendidikan itu sebagaimana mestinya, dan yang pasti adalah punya ciri khas Bu Eli. Gitu. Jadi lembaga pendidikan apalagi itu adalah non formal dalam tanda kutip ini adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Siapapun bisa menciptakan, siapapun bisa mendirikan. Banyak ya TPK berdiri. Betul. Hanya saja TPK yang punya ciri khas itu yang ingin saya munculkan di Surabaya. Jadi di Surabaya ini pun kita juga rilis TPK itu harus punya ciri khas apa sih di TPK itu keunggulannya sehingga masyarakat pingin memasukkan putra-putrinya di situ. Oke lah, di yang ada saat ini adalah tahfidz ya barangkali. Tapi di TPK saya bilingual Bu Eli. Oh, bilingual. Ya, jadi di TPK saya itu ciri khasnya adalah bilingual. Jadi kita kalau hari Senin kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian hari Senin Selasa ya, kemudian Rabu Kamis kita menggunakan bahasa Inggris. Dan kemudian spesial hari Jumat kita menggunakan bahasa Jawa, Mbak El. Oh, bahasa Jawa. Iya. Kalau hari Jumat bahasa Jawa itu berarti pakai krama inggil. Betul. Jadi kita kenapa kita menggunakan bahasa Jawa? Kita kepingin mengulik kembali bahasa ibu, bahasa Surabaya yang itu anak-anak mungkin tidak begitu paham. Nah kan kurang begitu paham sehingga kita ulik kembali. Jadi pakai bahasa Jawanya diulik kembali itu bahasa yang halus apa bahasa Surabaya yang pojok-pojok gitu? Pojok-pojok kampung itu loh Mbak. Boten. Jadi kita tetap menggunakan bahasa yang halus. Jadi kalau ustadzanya menyapa kalau hari Jumat itu pripun kabare gitu kan ya alhamdulillah ustadzah kula sae gitu. Jadi seperti itu sehingga anak-anak akan bisa membahasakan dirinya dan menghaluskan bisa untuk menata kembali akhlaknya berawal dari bahasa itu. Sehingga ciri khas TPK kami di situ. Nah, sehingga itu yang ternyata membuat para orang tua menjadi ini sesuatu, begitu ya kan? Iya. Mbak Ica, kan kalau Mbak Ica cerita itu kan wilayah rumahnya jenengan itu kan daerah Tambak Sari. Daerah basisnya rawan konflik. Ya, bonek-bonek itu ya. Iya, benar-benar. Tempat rawan konflik itu
peserta TPK-nya itu apakah dari hanya cukup satu kampungnya Mbak Ica atau memang dari tetangga-tetangga sebelah begitu? Ya, tetangga sebelah kampung ya. Iya. Jadi kebetulan alhamdulillah Bu Eli kita dipercaya dan bisa disimak oleh masyarakat di Surabaya karena kita punya channel ya. Jadi TPK kita punya channel tersendiri yang itu apalagi ketika pandemi seperti ini kita ada penguasaan diniyah. Jadi diniyah itu ilmu-ilmunya kita translate, kita upload di channelnya TPK, kemudian kita share ke masyarakat, wabil khususnya kepada anak-anak. Dan pesertanya itu ternyata kita, anak didik kita tidak hanya dari kawasan Tambak Sari saja, tapi hingga Suramadu Bu Eli. Jadi ada yang dari Suramadu, kemudian Suramadu ya memang ya, kemudian ada juga dari sekitar Doko Kupang juga ada, karena memang kebetulan neneknya tinggal di Tambak Sari, ibunya kerja. Jadi anaknya dititipkan ke neneknya dan dingajikan di TPK Kalau sore kita. di TPK-nya Mbak Ica. Benar, seperti Terus itu. suka dukanya mengajar TPK di tempat yang rawan konflik, tempat pinggiran ya, walaupun Iya, betul. metropolis, tapi itu triknya gimana itu Mbak? Ya, jadi ketika kita kepingin supaya anak-anak bisa tetap bertahan di situ dan bagaimana untuk kita bisa mensupport, saya senengannya kan mangkal di restoran. Saya mangkal di restoran, kemudian saya juga ke kafe ya kan. Saya ikut nyanyi dengan komunitas-komunitas itu. Nah, saya ikut bernyanyi dengan komunitas itu sehingga mereka merasa, oh, ibu ini suaranya kok begini, mungkin bagi mereka enak barangkali ya kan. Sehingga itu membuat mereka curhat ke kita, kemudian kita berikan solusi terhadap problematikanya. Ternyata mereka problemnya justru ke anak-anaknya. Nah, saya bingung ini Mbak Ica, anak-anak saya harus ngaji di mana, bla 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 begitu. Nah, akhirnya kita bilang bahwa kita punya taman pendidikan Al-Quran. Anaknya akhirnya dingajikan ke tempat kita. Gitu Nah, ya. begitu. Jadi justru kenapa kok saya dipanggil rocker ya karena memang saya senang nyanyi bersama komunitas itu. Nah, dengan komunitas itu kita bernyanyi bersama, akhlak ibunya bisa ikut, akhlak anaknya bisa kita didik. Jadi dua-duanya kena. Nah, begitu. Berarti nanti bisa ya Mbak ya ditampilkan kapan-kapan. Oh, boleh. Hasil teman-teman belajar Iya. bahasa Jawa. Betul, bahasa nanti ini Inggris, kita akan kayak coba gitu. tampilkan slide-nya. Iya. Nanti pemirsa akan bisa lihat bagaimana kira-kira polanya kita menyapa anak-anak dengan bahasa Oke, Inggris oke. ya. Berarti keunggulannya di TPK-nya Mbak Ica itu Bilingualnya itu. bilingualnya. Jadi anak-anak itu tetap sukacita ketika dia Betul. mau belajar mengaji. Iya. Karena warga sekitarnya Mbak Ica itu kan markasnya. Betul. Tempat markasnya bonek. Markasnya hal-hal yang kadang dipandang underestimate Betul, oleh para betul. masyarakat. Wah, Itu yang perjuangannya sungguh luar benar, biasa ya, itu Mbak ya. yang perlu kita luruskan ke masyarakat Surabaya bahwa Tambak Sari tidak boleh lagi ada statement yang seperti Oh, itu. iya, begitu. Dan juga TPK kita kan berbasis akhlak ya, Iya. berbasis karakter. Jadi ketika kita berbasis karakter, maka saya tidak boleh mengatakan tidak, jangan, harus tidak. Justru kita coba mengajak anak-anak itu berdemokrasi Bu Eli. Jadi gitu ketika ya. di kelas itu kita ajak anak-anak untuk memecahkan masalahnya, memecahkan masalah mereka sendiri dengan output pikiran mereka sendiri. Gitu ya. Terus apakah mereka berarti tidak menutup kemungkinan ketika mereka mengaji itu ya curhat atau Iya, apa gitu? memang dengan kita buka. masalah yang ada. Iya, kita buka. Jadi ada part-part tersendiri ketika Iya. setelah klasikal, setelah ngaji privat, itu kita langsung bilang bertanya, diskusi, dialog dengan anak-anak. Adakah yang menghadapi permasalahan di sekolah misalkan? gitu. Tadi di rumah sudah ngapain aja sama ibu sama bapaknya? Mereka akan curhat itu, gini Ustazah, gini. Oke, kita akan pecahkan bersama. Dan mecahkan itu di depan kelas, karena harapannya ini bisa menjadi itibar buat teman-temannya. Jadi dengar katanya ada yang sampai manggil mama-mama seperti benar. ya. Jadi bagaimana itu kan beberapa diantaranya ada yang yatim ya. Iya. Ada yang yatim piatu. Karena mereka merasa bahwa ada yang tidak punya ibu, Iya. ada yang sudah kehilangan bapaknya, maka mereka kita coba bikin di TPK itu senyaman mungkin. Ya, di TPK itu senyaman mungkin. Bahkan mereka kadang itu tidak ingin pulang. Waduh, ini ada yang bantal ini Mbak. Mereka tidak ingin pulang. Jadi kalau ibunya sudah lewat jam ngaji dan anaknya tidak pulang, pasti mereka carinya ke TPK. Ini pasti masih di TPK begitu. Dan ternyata memang ada di situ anak-anaknya. Terus kalau sampai manggil mama-mama itu
siapa yang nggak minta uang jajan? Terus anaknya Bu Ica gimana? Ya alhamdulillah putri saya paham ya. Jadi putri saya menganggap bahwa di TPK itu adalah adik-adiknya tanpa disuruh. Apalagi putri saya, prinsip saya begini Bu Eli, kalau di rumah dia adalah putri saya, tapi kalau di TPK dia tetap santri saya. Jadi saya jadikan dia sebagai santri yang paling besar karena usianya sudah SMP saat itu. Nah, adik-adiknya manggil dia kakak, gitu kan. Kadang mereka izin, Mbak Siva aku boleh nggak panggil mama? Boleh, saya bilang gitu. Jadi sampai niru Mbak Sifanya itu tadi. Betul, Oke. iya. Pemirsa, itu tadi sebagian cerita suka dukanya Mbak Ica sebagai rocker muslimah sampai dia menjadi pemenang penyuluh teladan tahun 2018 di dalam bidang buta aksara, mengentas buta aksara di dalam membaca Al-Quran, bukan buta aksara membaca huruf Latin, tetapi buta aksara Al-Quran. Perjuangannya sungguh luar biasa hebat karena di tempat yang terdampak. Mungkin Mbak Ica bisa memberikan trik-trik. Hari ini kita bicara tentang bagaimana kita melaksanakan model penyuluhan di perkotaan pinggiran. Mungkin di luar sana teman-teman penyuluh kita itu ada yang bagaimana dia berjuang di dalam penyuluhannya di masyarakat laut, pertanian. Suatu hari nanti kita akan Bisa jadi bisa jalan di ke posisi itu ya. posisi itu. Jadi hari ini kita kalau yang landai-landai saja mungkin itu bukan tantangan, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat dan bersinergi. Nah, Mbak Ica tolong berikan triknya bagaimana menghadapi era 04 point ini dalam penyuluhan di masyarakat perkotaan, tapi yang perkotaan pinggiran. Betul. Oke. Jadi begini Mbak Eli, kalau menurut saya ketika kita akan memasuki kawasan yang rawan ya, kawasan yang rawan dan apalagi itu tidak kita temui di halayak umum, maka seyogyanya penyuluhan dan bimbingan kita itu dipelajari masyarakat ini butuhnya apa, ya kan? Dipelajari masyarakat ini butuhnya apa, paling signifikan mana yang harus kita tuju. Nah setelah itu adalah kita berikan satu treatment bahwasanya oh ini yang pas adalah treatment seperti ini. Nah treatment itu baru akan muncul setelah kita mempelajari apa yang menjadi problematika di masyarakat itu sendiri. Jadi kayak di TPK kita ya, di TPK kita ini kan masyarakatnya heterogen dan rata-rata sama ngaji itu mereka tidak care gitu kan. Buat apa sih? Nah begitu. Nah supaya tertarik berarti saya mesti ada angle-angle yang menarik dong, kan begitu ya. Harus ada treatment. Nah maka treatment kita adalah dengan bilingual itu dan berbasis karakter. Nah itu yang membuat orang, oh berarti TPK ini beda gitu ya kan. Apalagi di TPK kita ada channel, kita fasilitasi IT juga Mbak El. Jadi kita fasilitasi IT dan itu bisa dipergunakan anak-anak untuk selama melaksanakan kegiatan sekolah, boleh tugasnya dikerjakan di TPK. Ya, dikerjakan di TPK dan jangan sampai ke rental. Karena kita menggarap mental anak itu kan nggak bisa sekali 2 hari, nggak bisa 1 bulan 1 tahun. Nah, sehingga kita bikin mentalnya anak-anak rapi itu sekalian jalan. Gitu kan. Kalau ke rental kan dia mungkin bisa terkontaminasi barangkali ya kan dengan banyaknya cuitan-cuitan. Nah, betul tidak sengaja. Jadi kalau misalkan kita fasilitasi di TPK, insya Allah kita akan bisa redam. Begitu. Jadi itu tadi gali potensi yang ada. Kemudian yang kedua, diberikan apa treatment yang disukai oleh masyarakat sekitar sehingga masyarakat merasa butuh dengan kita. Begitu ya. Seperti halnya Bu Ica memfasilitasi pekerjaan anak-anak. Kalau diajak tahfidz, anak-anak menjadi bosan, maka diajak difasilitasi dengan fasilitas yang bisa mendukung pembelajaran anak-anak di sekolah. Betul. Ya. Oke, itu tadi pemirsa yang sangat saya cintai. Semoga tetap selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita masih bincang lagi dengan Mbak Ica di lain kesempatan. Sebelum kita tutup, nanti di akhir acara ini Mbak Ica akan menampilkan sebagian kegiatan anak-anak. Betul. Sebelum ditutup Mbak Ica silakan mungkin memberikan closing statement untuk pemirsa di channel Mushola Rahmat. Baik, pemirsa Mushola Rahmat dimanapun berada, janganlah patah arang dengan kondisi apapun, karena masyarakat kita masih butuh uluran tangan kita, baik secara moral maupun material. Maka apapun yang bisa kita laksanakan buat mereka,
kita akan laksanakan. Insya Allah, Allah akan lebih bijak untuk memberikan hal-hal yang positif untuk kita, dan memang itu layak untuk kita berdayakan. Iya, oke. Terima kasih, sangat super sekali Mbak Oke, Ica. terima kasih juga. Lain waktu kita akan jalan-jalan lagi di masyarakat Insya Allah. nelayan. Mhm. Jadi hari ini kita ada di tengah kota. Saat nanti kita akan jalan-jalan di masyarakat nelayan. Bagaimana kita melaksanakan Pokbin kita di masyarakat nelayan. Baik pemirsa channel Mushola Rahmat yang berbahagia. Sekian dari saya Eli Rosida. Dan saya Ica Asifah. Semoga kita selalu tetap sehat, berguna dan bermanfaat bagi umat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Good afternoon, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. Jiwa, oh happy santri. Jadi anak tuh jangan banyak bersedih, jangan ngelawan orang tua.